Hello? Podcast Network Asia. Apa yang awalnya sebuah hobi, apabila ditekuni, bisa menjadi bisnis jutaan dolar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Alexandra Mary Hirschi, atau dikenal sebagai Supercar Blondie. Dia merupakan influencer media sosial yang rutin membagikan konten soal mobil mewah. Dari presenter berita, kini hidupnya berubah drastis, menjadi influencer dengan penghasilan jutaan dolar setiap tahun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Alexandra Mary Hirschi, atau biasa disapa sebagai Alex, lahir pada tahun 1985 di Australia. Kecintaan Alex pada mobil tumbuh berkat ayah dan kakak laki-lakinya. Mereka sangat mencintai mobil dan sering mengutak-atiknya. Namun, kecintaan Alex pada mobil berbeda. Dia secara jujur mengakui kalau tidak suka mengutak-atik mobil, namun dirinya mungkin dikenal sebagai car geek, seorang pecinta mobil yang menghargai penampilan dari sebuah mobil dan sangat menikmati saat mengendarainya. Alex juga boleh dibilang dirinya sebagai car entertainer, jadi dia punya kecintaan dalam memberitahu detail dari bagian mobil yang barangkali juga membuat para penontonnya tertarik, bahkan bagi orang yang bukan pecinta mobil. Namun perlu diketahui, Alex tidak dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Ayahnya juga bukan pemilik perusahaan mobil. Dia dibesarkan di sebuah kota kecil di Australia, jadi sulit menemukan mobil mewah di sana. Saat itu juga belum ada internet. Alex hanya berkeliling dengan mobil ayahnya dan tidak tahu kalau ada mobil mewah. Dia pertama kali melihat mobil mewah saat usianya 15 tahun. Saat itu, dia pergi liburan ke Amerika Serikat dan pertama kali melihat sebuah limosin. Pandangan pertama langsung buat Alex jatuh cinta. Sejak saat itu, dia punya mimpi suatu hari akan memiliki mobil mewah. Ketika Alex masuk SMA, dia pindah ke kota besar. Di sana, barulah dia mulai melihat banyak mobil mewah dan jatuh cinta pada Bentley Continental GT. Mungkin ada yang penasaran, apa mobil pertama Supercar Blondie? Ternyata jauh dari mewah, mobil pertamanya adalah Mitsubishi Lancer. Mobil itu juga bekas saudaranya dan sudah berkarat. Walaupun begitu, Alex tidak peduli. Yang jauh lebih penting adalah sebuah kebebasan saat mengendari sebuah mobil dan bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Alex pun melanjutkan kuliahnya di bidang jurnalistik dan bekerja sebagai pembaca berita. Dia pun sempat berpindah negara dari Singapura hingga terakhir ke Dubai, di mana Alex punya acara radio sendiri selama 5 tahun. Salah satu keuntungan menjadi jurnalis adalah kamu bisa datang ke berbagai acara seperti peluncuran mobil dan sebagainya. Hingga suatu hari, seorang perwakilan dari Bentley bertanya kepada Alex apakah dirinya tertarik untuk meminjam mobil mereka selama akhir pekan. Tentu saja tawaran ini langsung diterima. Alex dipinjamkan Bentley Flying Spur dan inilah pengalaman pertama kali dia mengendarai mobil mewah. Alex langsung berpikir, ini seperti mimpinya dulu, bisa mengendarai berbagai mobil mewah. Jika Bentley saja bersedia meminjamkan mobil kepadanya, bagaimana dengan produsen mobil yang lain, seperti Ferrari atau McLaren? Alex pun sangat bersemangat dengan idenya. Dia lalu mulai menghubungi berbagai produsen mobil mewah. Hingga akhirnya, McLaren bersedia meminjamkan mobil McLaren 650S. Saat awal memulai sebagai content creator, Alex hanya punya 300 follower di Instagram pada tahun 2015. Dia bercerita, selama 3 tahun pertama, hanya Alex dan suaminya yang bekerja keras membuat konten. Mulai dari mencari bahan konten, merekam, mengedit, dan sebagainya. Alex ingat, saat itu ibaratnya hampir tidak ada hari libur. Itu merupakan momen yang sangat brutal. Tapi setiap kali dirinya berkesempatan untuk mengendarai mobil mewah, Alex sangat menikmatinya dan teringat betapa beruntung dirinya. Bukan hanya itu, saat awal membuat konten soal mobil, video Alex tidak mendapat tayangan sama sekali. Namun karena pengalaman ini sangat berharga bagi Alex, dirinya terus merekam dan menciptakan konten tanpa henti. Jadi, itulah yang dilakukan di awal.
Alex menjalani 2 pekerjaan secara full-time. Pertama, sebagai pembawa acara radio, dan yang kedua, sebagai content creator. Perlahan-lahan, kontennya mulai diapresiasi oleh banyak orang, hingga akhirnya followernya mencapai 50.000 di Instagram. Ada satu momen yang membuat dia memutuskan untuk berhenti sebagai presenter radio dan fokus menjadi content creator. Saat itu, ada sebuah klub supercar yang mengundang Alex untuk hadir ke acara mereka. Di sana, ada hampir 100 supercars dan hypercars. Alex mengambil banyak foto di sana. Bukan hanya itu, pengalaman lain yang mencengangkan adalah klub mobil tersebut dikawal oleh polisi dengan helikopter, selain dari depan dan belakang iring-iringan. Ketika pulang ke rumah, pengalaman ini sangat berbekas di benak Alex. Hingga keesokan harinya, dia memberikan surat pengunduran diri. Beruntungnya di bulan pertama, Alex berhasil mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada penghasilannya sebagai presenter radio. Alex juga mengganti namanya menjadi Supercar Blondie, karena dia merupakan host dari radio dengan nama Radio Blondie. Apa yang membuat Supercar Blondie begitu terkenal? Alex merasa dirinya terkenal karena gayanya yang berbeda. Jadi, dia tidak berusaha menjadi ahli mobil, tapi berusaha menempatkan diri sebagai seorang amatir. Ibaratnya gini, kamu diberikan kunci mobil mewah oleh seseorang, apa yang akan kamu lihat? Itulah yang Alex lakukan. Dia banyak berbicara tentang berbagai hal keren dari mobil tersebut, penampilannya, fitur unik, dan sebagainya, bukan tentang mesinnya seperti apa. Karena mayoritas orang jauh lebih tertarik pada penampilan daripada mesin dari mobil tersebut. Alex bercerita, dia melakukan percobaan dalam waktu yang lama untuk mengetahui formula apa yang orang suka dari sebuah konten. Namun tentu saja, walaupun begitu, dia tidak pernah tahu konten mana yang akan kemudian menjadi viral. Alex bercerita salah satu kontennya yaitu soal Ferrari 488. Jadi, itu merupakan konten yang membuatnya viral. Padahal di konten itu, dia tidak bercerita apapun tentang mobilnya. Dia hanya mengambil video sebuah mobil Ferrari padang pasir, lalu berjalan mendekat dan mengendarainya. Di caption tersebut, Alex bilang, ketika kamu melihat sebuah Ferrari di padang pasir, maka ambil dan bawa pergi. Banyak orang kagum pada pencapaian yang telah dicapai oleh Alex. Namun, banyak orang yang tidak tahu dia juga sempat mengalami tantangan berat untuk sampai ke titik tersebut. Di tahun awal, Alex banyak menghabiskan waktu untuk membaca komentar di media sosial. Dia ingin melakukannya agar bisa terus terhubung dengan para penonton. Namun, semakin sering membaca komen, hal ini malah membuatnya depresi hingga Alex harus menjalani sesi terapi. Dia banyak menerima komen negatif seperti dirinya bodoh, dia tidak pantas mereview mobil, dan sebagainya. Maklum saja, mobil dari dulu dianggap sebagai klub laki-laki, apalagi klub mobil mewah. Hingga akhirnya, Alex berhenti membaca semua komentar di media sosial dan hal itu sangat membantu mentalnya. Namun sekarang dia sadar, kalau itu adalah bagian dari pekerjaan. Ternyata, punya haters ada gunanya juga. Jika kamu tidak punya, berarti apa yang kamu lakukan sama seperti orang lain. Kamu harus melakukan segala sesuatu yang berbeda untuk membuat orang lain entah menyukai kamu atau membenci kamu. Yang jauh lebih penting, kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Namun tentu saja, Alex sudah punya pandangan yang berbeda. Media sosial bukan lagi sekedar media sosial, tapi itu merupakan pekerjaan bagi dirinya. Jadi, pekerjaan ini ibaratnya tidak ada hari libur, 24 jam, 7 hari kerja seminggu non-stop. Maklum saja, Alex harus membuat konten untuk 4 platform yang berbeda, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, dan sekarang TikTok. Kekayaan Alex ditafsir mencapai $17 juta dan merupakan influencer otomotif wanita terbesar di dunia. Hobi bisa berubah menjadi bisnis yang menjanjikan, asalkan kamu tekun dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.